Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Selebritas Dedi Mahendra Desta tidak hadir dalam sidang perdana kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari yang digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Selebritas yang dikenal dengan panggilan Desta itu turut dipanggil sebagai pihak terkait dalam sidang perkara dugaan tindak asusila di DKPP Rabu kemarin. Menurut Ketua DKPP, pemimpin redaksi salah satu stasiun televisi berinisiatif untuk mengambil alih kehadiran Desta. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari selaku teradu pun buka suara soal ikut dipanggilnya Desta. Hasyim bilang dipanggilnya Desta dalam perkara ini untuk memberikan keterangan atas ucapan ulang tahun. Meskipun Hasyim enggan menjelaskan lebih lanjut. Kasus ini saudara diadukan ke DKPP buntut video salam ucapan untuk anggota PPLN yang diduga dirayu Hasyim. Video itu diambil saat jeda sebuah acara talk show televisi berkaitan pemilu 2024. Pekerja entertainment yang kemudian ikut dipanggil menjadi pihak terkait, yaitu yang kira-kira tuduhannya bahwa ada ucapan selamat ulang tahun kepada kepada pengadu, yang itu kemudian dituduhkan bahwa seolah-olah yang mengkreasi saya dan itu dilakukan dalam forum resmi. Nah, hal situasi benar atau tidak kan saya bantah di dalam persidangan. Apa alasan saya untuk membantah, saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini, karena sekali lagi saya ingin mengatakan itu semua dalam persidangan tertutup. Kalau saya sampaikan di sini kan saya mengingkari komitmen saya. Soal pemanggilan Desta, Ketua DKPP Hedi Lugito mengonfirmasi melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Kami panggil karena greeting kepada pengadu di acara tersebut, ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam sidang tertutup di DKPP, Ketua KPU Hasyim Asyari membantah dirinya melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan berbuat asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Hasyim mengklaim seluruh muatan dalam pokok aduan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hasyim pun mengaku kecewa dengan langkah pihak pengadu yang telah membocorkan pokok aduan kepada media sebelum sidang dimulai. Dirinya berniat mengambil langkah hukum atas kejadian ini. Sementara itu saudara, kuasa hukum pengadu mengaku pihaknya tidak pernah membocorkan pokok aduan atau bukti ke pihak luar seperti yang dituding Ketua KPU Hasyim Asyari. Dalam sidang tertutup Rabu kemarin, pihak pengadu membawa 20 bukti ke DKPP. Hasyim dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas UI. Ini kan saya tahu lah ini tertutup ya, bukti-bukti hanya untuk, ini bukti-bukti sangat sensitif ya, bahkan ada bukti-bukti yang saya katakan tolong diproteksi klien saya supaya jangan ada klien kami, supaya jangan ada backfiring ya, karena bukti-buktinya sangat sensitif. Saya nggak pernah membocorkan, kami nggak pernah membocorkan apapun selain argumentasi. Kuasa hukum pengadu dari LKBH UI menyebut dalam sidang tertutup DKPP muncul fakta krusial. Kuasa hukum mengapresiasi keseriusan DKPP tangani perkara itu. Dengan kasus dugaan asusila, kuasa hukum pengadu meminta DKPP memberhentikan Hasyim Asyari sebagai ketua dan anggota KPU RI. Namun mengingat dalam proses persidangan kemarin muncul ya fakta-fakta yang sangat krusial dan mengagetkan DKPP yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Majelis DKPP kemudian menilai perlunya dilakukan pemeriksaan lanjutan di sidang berikutnya. Untuk itu kami sungguh apresiasi keseriusan dari DKPP dalam menangani perkara ini. Dan juga tentu bukan hal yang mudah ya buat klien kami untuk sampai pada situasi ini, sampai ke persidangan ini. Kami harap setelah sidang putusan yang ini akan dibuat nanti lebih berpihak kepada korban, dan juga kami memohon kepada DKPP untuk memberhentikan teradu baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.